Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tips memilih ahli hipnoterapis yang tepat. Metode hipnoterapi sudah dijadikan sebagai salah satu pengobatan untuk bisa menyembuhkan atau bisa mengatasi berbagai macam gejala-gejala psikologis yang muncul pada diri seseorang. Yang mana metode hipnoterapis menggunakan teknik hipnosis untuk masuk ke dalam otak alam bawah sadar seseorang, menggali informasi dan sumber masalah yang terjadi, dan juga mampu untuk bisa mengendalikan dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada dalam diri seseorang, dan tentunya dengan menggunakan metode hipnosis ini sendiri bisa menangani berbagai macam gangguan-gangguan psikologis. Praktek hipnoterapi ini sendiri sudah banyak menjamur di berbagai kota ya, dan mudah bagi kita untuk mendapatkan jasa layanan hipnoterapi dengan menggunakan metode hipnosis ini di berbagai kota dan memungkinkan untuk biaya yang cukup terjangkau. Namun ada kalanya kita sebagai seorang klien atau pengguna jasa dari hipnoterapis wajib mengetahui apa saja tips yang akan kita pertimbangkan untuk memilih ahli hipnoterapis yang tepat. Dikarenakan untuk hipnoterapis ini sendiri tidak selalu memiliki gelar akademik yang dikhususkan, sehingga mereka cukup mendapatkan pengalaman-pengalaman menjadi seorang terapis di bidang hipnosis dengan mengikuti berbagai macam sertifikasi atau pelatihan-pelatihan khusus. Oleh karena itu, kita sebagai seorang klien wajib bijak untuk memilih ahli hipnoterapis yang tepat. Untuk itu, simak beberapa tips yang akan saya berikan terhadap teman-teman mengenai cara memilih ahli hipnoterapis yang tepat. Yang pertama adalah legalitas. Legalitas merupakan payung hukum yang bisa menjadikan seseorang untuk bisa taat terhadap aturan dan seseorang melakukan praktek hipnoterapis atas dasar payung hukum yang sangat jelas. Di mana hipnoterapi ini sendiri merupakan sebuah metode penyembuhan atau pengobatan bawah Kementerian Kesehatan. Dan sudah ada dalam Permenkes Republik Indonesia nomor 61 tahun 2016 mengenai pelayanan kesehatan tradisional empiris, yang mana apabila seseorang melakukan praktik hipnoterapi, baiknya ia juga memiliki payung hukum yang jelas karena sudah diatur oleh pemerintah dengan undang-undang yang jelas dan juga dengan Permenkes yang jelas. Maka seorang hipnoterapis wajib mendaftarkan dirinya untuk bisa melakukan praktik hipnoterapi di bidang pelayanan kesehatan tradisional empiris dan terdaftar di dinas terkait untuk mendapatkan surat izin berupa STPT atau surat terdaftar pengobat tradisional. Yang kedua adalah jam terbang. Jam terbang adalah pengalaman hipnoterapis dalam melakukan berbagai macam penanganan kasus. Sehingga jam terbang atau pengalaman ini bisa menjadikan acuan kamu untuk melihat sisi skills atau keterampilan dia dalam melakukan teknik hipnoterapis ini. Yang ketiga adalah kemampuan public speaking atau komunikasi. Public speaking atau mungkin komunikasi adalah sebuah metode yang dirasakan wajib dimiliki oleh seorang hipnoterapis. Cara kerja hipnoterapis ini sendiri adalah dengan pola komunikasi di otak alam bawah sadar. Sehingga diperlukan bagaimana cara seseorang untuk menyampaikan informasi dan menggali sumber informasi dari seorang hipnoterapis terhadap kliennya dengan pola komunikasi yang tepat. Untuk itu diperlukan public speaking atau kemampuan bahasa yang sangat mumpuni dari dalam diri seorang hipnoterapis. Dan tips yang keempat adalah melihat jenjang pendidikan. Ada kalanya hipnoterapis yang baik adalah mereka yang pernah mengikuti berbagai macam pelatihan dengan sertifikasi khusus, sehingga kita harus bisa melihat apakah legalitasnya sudah bisa dipertanggungjawabkan atau dari manakah seseorang bisa mendapatkan gelar hipnoterapis tersebut dari lembaga yang sudah memiliki payung hukum yang jelas. Dan tips yang selanjutnya adalah berkenaan dengan harga. Ada kalanya setiap orang memiliki patokan harga tertentu di setiap daerah dengan harga yang berbeda. Dan ada kalanya kita harus selektif. Kenapa harus selektif? Ada beberapa hipnoterapis dengan harga yang sangat rendah. Karena dalam proses metodenya kita membutuhkan seorang ahli hipnoterapis yang sangat handal. Untuk itu, untuk bisa menjadikan seseorang yang profesional, terkadang biaya menjadi acuan yang cukup tinggi. Karena ada skill tertentu yang bisa dikuasai oleh seorang hipnoterapis untuk bisa melakukan praktek terhadap kliennya. Untuk itu, biasanya praktek hipnoterapis dikenakan biaya yang cukup tinggi. Dan relatif tinggi ataupun rendahnya tergantung kemampuan dari seseorang. Namun, kita wajib mewaspadai apabila ada beberapa praktik hipnoterapi dengan biaya yang sangat rendah.
Baik teman-teman, itu adalah beberapa tips yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk memilih ahli hipnoterapis yang sangat tepat. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.